Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadahnya, ayo kita angkat pujian dari lagu Kasih Yesus Indah-indah, oh indah. Musik. Jangan lupa adik-adik mempersiapkan Alkitab dan buku nyanyian sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita angkat satu lagi lagu pujian untuk Tuhan dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 37. Musik. Sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi bekal bagi hidup kami untuk menjalani hari-hari dan aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sebelum sekolah minggu. Nah sebelum itu mari kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 76. Musik.
mari kita baca bersama ya adik-adik ya. Udah semua kan pegang Alkitab? Udah ya. Nah, kita ambil dari Matius 26 ayat 57 sampai 68. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kaifas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, "Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata padamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Nah, adik-adik, demikianlah nas kita pada hari ini. Shalom adik-adik. Nah, judul perikop dari nas firman Tuhan kita hari ini adalah Yesus di hadapan mahkamah agama. Kakak mau tanya sama adik-adik, pernahkah adik-adik melihat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agama? Nah, beberapa di antara adik-adik mungkin ada yang belum tahu tempat seperti apa sih mahkamah agama itu, tempat seperti apa sih pengadilan negeri itu. Nah, adik-adik, tempat-tempat tersebut adalah tempat untuk mengadili orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kejahatan, yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku di negara kita. Nah, misalnya pembunuh, perampok, koruptor, dan lain-lain. Mereka yang melakukan kejahatan ini akan diadili dan diberi hukuman sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Adik-adik, Yesus juga ditangkap dan dibawa ke hadapan mahkamah agama. Pada zaman itu, mahkamah agama adalah tempat mengadili setiap orang yang bersalah untuk diberi hukuman. Nah, pada saat itu, Yesus dianggap sebagai penjahat kelas kakap. Karena itu, mereka semua, termasuk para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan para tua-tua Yahudi, turun tangan untuk mengadili Yesus. Para imam kepala ini dan ahli-ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi menilai bahwa Yesus telah bersalah karena memberi pengaruh buruk kepada masyarakat, dan Yesus juga dianggap telah menghujat Allah. Dan para imam kepala dan seluruh majelis mahkamah agama berkompromi untuk mencari kesaksian palsu terhadap Yesus agar Yesus dijatuhi hukuman mati. Adik-adik,
Nah, sementara itu adik-adik, Simon Petrus, salah seorang dari murid Yesus, mengikuti Yesus dari kejauhan. Dia mengikuti Yesus sampai ke halaman imam besar dan masuk ke dalam dan duduk di antara para pengawal untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Sebenarnya Simon Petrus mengasihi Yesus adik-adik, tapi dia takut ikut serta ditangkap dan dijatuhi hukuman seperti Yesus. Nah, adik-adik, melalui peristiwa ini ada hal-hal yang harus dilakukan atau hal-hal yang harus kita jauhi. Nanti akan dilanjutkan dengan kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Kak Nancy. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan apa sih nilai-nilai yang harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama adalah jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Adik-adik yang di rumah, Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan yang baik dan benar seturut dengan firman Allah dan hukum Taurat. Nah, adik-adik di rumah udah pasti tahu dong ke-10 hukum Taurat. Ayo, siapa yang udah hafal hukum Taurat pertama sampai 10? Nanti dihafalin ya adik-adik. Nanti kalau kita udah beribadah bersama lagi, nanti kakak tanya loh. Oke? Diingat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, pada masa itu seperti yang telah dijelaskan tadi, di Mahkamah Agama, adik-adik, Mahkamah Agama di sini orang-orangnya terdiri dari imam-imam kepala, ahli-ahli hukum Taurat, dan tua-tua orang Yahudi yang berkumpul. Mereka berkompromi untuk mencari kesaksian palsu supaya Yesus dihukum. Mereka ingin Tuhan Yesus dihukum mati adik-adik. Nah, sedih sekali kan adik-adik, padahal Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Nah, adik-adik yang di rumah harus ingat bahwa kita tidak boleh berkompromi atau bekerja sama untuk melakukan kejahatan. Hal itu harus kita hindari adik-adik. Kalau kita mau bekerja sama atau berkompromi, itu adalah untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam kehidupan ini adik-adik. Nah, kalau adik-adik berkompromi nih di sekolah untuk hal-hal yang buruk, misalnya nih adik-adik sama temannya berkompromi untuk berdusta, berbohong, mencuri, atau cabut dari sekolah, atau adik-adik berkompromi untuk absen dari kebaktian sekolah minggu. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Jadi kakak harapkan adik-adik di rumah kalau mau berkompromi, berkompromilah untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Begitu ya adik-adik ya. Nah, nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak guru sekolah minggu yang lain. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum Kak Mary melanjutkan firman Tuhan, Kak Mary mau ajak adik-adiknya bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Saya
Adik-adik sekolah minggu sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Morina. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, jangan bersaksi dusta atau palsu. Hari ini Kakak Mary mau bawa cerita. Semua adik-adik yang ada di rumah duduk yang baik, duduk yang manis, rambutnya dikebelakangkan supaya mendengar. Kakak Mary mulai ceritanya. Ada seorang anak perempuan bernama Stefani. Dia kelas 4 SD. Suatu hari saat ada di sekolah, Stefani bingung karena Stefani merasa teman-teman di kelasnya semua memandangnya dengan tatapan sinis. Dan mereka pun mulai berbisik-bisik. Ternyata dia itu mencontek, makanya ulangan matematikanya dapat bagus. Iya ya, Sinta lihat dia mencontek loh. Begitulah mereka mentertawakan Stefani yang mereka kira mendapat nilai bagus dari mencontek. Sahabat Stefani, Angel, memberanikan diri bertanya, "Stefani, apa benar kamu mencontek?" Lalu Stefani jawab, "Mencontek? Tidak Angel, aku tidak mencontek. Tapi Sinta bilang ke teman-teman kalau kamu itu mencontek setiap ulangan matematika, makanya sekarang kamu dapat nilai bagus." Sinta bilang begitu ke semua teman-teman Angel, tapi itu tidak benar. Aku harus mencari Sinta, Angel. Lalu Stefani pergi mencari Sinta. Akhirnya yang dicari-cari ketemu juga. Kemudian Stefaninya bertanya, "Sinta, kenapa kamu berbohong ke teman-teman? Kenapa kamu menceritakan hal yang tidak benar tentang aku? Aku nggak mencontek setiap ulangan matematika." Lalu Sintanya jawab, "Kamu pasti bohong. Mana pernah kamu dapat nilai bagus daripada aku? Sekarang kamu bisa lebih bagus. Pasti kamu mencontek. Sudah, ngaku saja." Kemudian Stefaninya bertanya lagi, "Apa benar kamu melihat aku mencontek? Kapan? Kamu gak boleh loh berkata tidak benar." Sinta tetap pada pendiriannya kalau Stefani ini mencontek. Nah, adik-adik, karena Sinta sudah menceritakan hal yang tidak benar tentang Stefani, semua teman-temannya menuduhnya mencontek. Padahal seperti yang dikatakan Stefani, dia tidak mencontek, dia belajar. Mamahnya memberikan guru les sehingga nilainya menjadi lebih baik. Seperti ada di Alkitab, adik-adik, satu kejadian di mana Yesus juga dituduh melakukan hal yang tidak benar. Oleh siapa? Oleh orang-orang ahli Taurat. Pada saat di Mahkamah Agama, Yesus diberikan tuduhan-tuduhan palsu. Supaya apa? Supaya Yesusnya dihukum mati. Yesus dituduh memberikan pengaruh yang buruk kepada masyarakat. Karena Yesus memberikan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus melakukan banyak mujizat. Karena Yesus melakukan banyak kebaikan kepada semua orang. Orang-orang ini semuanya iri pada Yesus. Karena Yesusnya semakin disayang, Yesusnya semakin dikenal, dan Yesusnya semakin banyak pengikutnya. Semakin banyak yang percaya kepada Yesus. Maka itu para ahli Taurat mengirimkan saksi-saksi untuk menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah seorang yang jahat karena dia sudah menghujat Allah. Jadi adik-adik, apa yang didapat dari kebohongan? Apa yang didapat dari
bersaksi dusta selain merugikan orang lain. Kita berdosa. Karena Allah bilang, titah ke-9 apa? Jangan engkau memberi saksi dusta terhadap sesamamu. Kalau kita memberikan saksi dusta berarti kita sudah berdosa, sudah melanggar titah ke-9. Siapa yang mau seperti saksi-saksi yang dikirim oleh para ahli Taurat? Kakak Mary yakin tidak ada yang tunjuk tangan. Iya kan? Pasti nggak ada yang mau. Siapa yang mau seperti Sinta yang menceritakan hal yang tidak benar? Kakak Mary juga yakin adik-adik sekolah minggunya tidak ada yang tunjuk tangan karena tidak ada yang mau. Ya kan? Jadi anak sekolah minggu harus bagaimana? Harus berkata jujur. Karena apa? Karena Tuhan Yesusnya senang dengan anak-anak yang berkata jujur. Coba sekarang adik-adik sekolah minggu katakan pada diri adik-adik sendiri. Ayo, aku mau jadi anak jujur. Aku mau Tuhan Yesus sayang padaku karena aku menjadi anak jujur. Coba berikan 2 jempolmu untuk dirimu sendiri. Oke. Nah, adik-adik, demikianlah seperti ada tertulis di Matius 5 ayat 37, Kakak Mary bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ingat ya firman Tuhan hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan 2 nilai melalui firman Tuhan. Yang pertama, jangan berkompromi untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, jangan bersaksi dusta. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajarin adalah teladanilah Yesus, juru selamat kita. Adik-adik, meskipun Yesus telah ditangkap seperti penyamun atau seorang penjahat kelas kakap, namun Yesus tidak melawan dan melarikan diri. Yesus mengikuti seluruh proses mulai dari dia ditangkap, lalu dia diadili, dan akhirnya Yesus harus disalibkan di Golgota. Dengan penuh kebijaksanaan, Yesus menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati. Seharusnya Yesus tidak menerima hukuman ini karena Yesus tidak berdosa dan tidak bercela, tapi manusialah yang berdosa. Bahkan dengan beraninya mereka menghina, meludahi, meninju, dan bahkan memukul Yesus sampai Yesus tidak berdaya. Tapi adik-adik, Yesus tetap diam dan tidak melawan. Adik-adik, sebenarnya Yesus itu sanggup melawan mereka. Yesus itu tidak harus memikul salib. Adik-adik masih ingat tidak saat Yesus melakukan berbagai mukjizat yang luar biasa? Yesus mencelikkan mata orang buta, bahkan Yesus pernah menghidupkan orang yang sudah meninggal. Bukankah hal yang mudah baginya untuk mengalahkan para majelis yang menghakimi dia? Tetapi Yesus tetap taat kepada Allah. Yesus tetap taat sampai mati di kayu salib. Nah, adik-adik, marilah kita meneladani ketaatan Yesus. Marilah kita taat beribadah, taat terhadap setiap peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekitar kita, agar kita menjadi anak-anak kesayangan bagi orang tua, guru-guru kita, orang-orang di sekitar kita, terlebih-lebih Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Baiklah adik-adik, sampai di sini pelajaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kita tidak hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Adik-adik rumah sekalian, tadi sudah dibawa firman dari kakak-kakak usulan minggunya. Sekarang kita tutup ibadah kita ini. Nah, adik-adik, matanya ditutup, tangan dilipat, kita berdua sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana pada bagiannya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu
yang dibawakan oleh kakak putus dalam nama Tuhan. Tuhan, terima doa kami ini melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah kita pagi ini, mari kita angkat pujian dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 89. Musik. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu ibadah kita minggu ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.